Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita luar biasa jika kita dapat kembali beribadah pada minggu ini. Dan saya ajak mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa agar Tuhan turut bekerja pada ibadah minggu ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, untuk berkat-Mu bagi kami dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, pada minggu ini kami dapat kembali beribadah dan Kau tahu kerinduan kami yang begitu besar akan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja atas kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan layakkan kami untuk segala pujian dan penyembahan kami. Kami rindu untuk berkat firman-Mu juga Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada hari ini. Haleluya. Amin.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami rindu Roh-Mu hadir ya Bapa. Kami rindu untuk Roh-Mu hidup di dalam kami. Karena Roh-Mu yang membuat kami damai. Karena Roh-Mu yang membuat kami tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah penyelamat kami yang hidup. Haleluya Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku
percaya padamu penyelamatku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang sangat baik. Saya sangat bersyukur bila hari ini kita boleh kembali berjumpa dan beribadah bersama-sama. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat semua pelayan yang sudah melayani dan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah hari ini boleh berlangsung. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak kita sama-sama terlebih dahulu berdoa untuk kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, bila mana sebentar firman Tuhan akan dibentangkan, Tuhan biar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan kembali melanjutkan yang menjadi tema bulan ini, yaitu tentang damai sejahtera atau tentang peace. Saya mau ngajak kita melihat dulu yang menjadi ayat landasan tema ini di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Matius pasal yang kelima ayat 9. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam terjemahan NIV dikatakan, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kata pembawa damai itu ditulis dengan kata peacemaker. Apa yang dimaksud dengan pembawa damai, Bapak Ibu Saudara sekalian? Seorang pembawa damai atau seorang peacemaker itu adalah seorang yang secara aktif berusaha untuk membawa damai dan rekonsiliasi di tengah perselisihan atau pertengkaran bahkan kebencian. Saya ulangi sekali lagi, seorang pembawa damai atau peacemaker adalah seorang yang secara aktif berusaha untuk membawa damai dan rekonsiliasi di tengah perselisihan, pertengkaran atau bahkan kebencian. Artinya seorang pembawa damai atau seorang peacemaker itu adalah seorang yang sanggup merubah atmosfer di sekelilingnya, sanggup merubah atmosfer di sekeliling kehidupannya, dan dia dapat memberikan damai dan rekonsiliasi. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya Tuhan mau agar kita setiap pengikut-pengikutnya, kita menjadi peacemaker. Kita menjadi orang-orang yang bisa membawa damai bagi dunia ini. Nah, pembawa damai itu adalah identitas setiap pengikut Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan Yesus sendiri, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri memberikan sebuah keteladanan. Dia membawa damai bagi kehidupan saudara dan saya. Dia menjadi pembawa damai antara kita dengan Bapa. Saya sebutkan Yesus adalah the ultimate peacemaker. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kejatuhan manusia, ada sebuah pemisah antara manusia dan Bapa. Dosa adalah pemisah antara
hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dan akibat dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpisah dari Allah. Dan sebelum Yesus datang dan melakukan karya penebusannya, manusia tidak pernah dapat mendekat kepada Bapa. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19, Rasul Paulus pernah menulis berikut. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Saya mau ingin bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Paulus menulis sebagai berikut. Semuanya itu dikerjakan oleh Allah, melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia, lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus, Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Artinya melalui Kristus, Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia. Melalui karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib, manusia diperdamaikan. Manusia diperdamaikan dengan Bapa. Karya salib Kristus merekonsiliasi manusia dengan Allah. Yesus menjadi pendamai di sini. Yesus menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Jembatan pemisah, dosa itu dihancurkan. Itu sebabnya tadi saya katakan Yesus adalah seorang teladan. Dia menjadi the ultimate peacemaker. Dan Yesus mau agar kita setiap anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai di dunia ini. Artinya pada waktu kita diperhadapkan dengan sebuah konflik, atau pada waktu kita melihat ada teman kita, saudara kita, keluarga kita, mereka tiba-tiba bersih tegang, mereka menghadapi konflik, bagaimana kita bisa menjadi seorang pembawa damai di tengah-tengah konflik tersebut? Bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai di tengah perselisihan tersebut? Nah, itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita semua belajar akan hal ini. Saya ingin mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Ishak. Saya mau mengajak kita melihat bagaimana seorang Ishak menjadi pembawa damai di tengah konflik. Saya mau mengajak kita melihat sebuah peristiwa yang dicatat dalam Kejadian 26 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 26 ayat 18 sampai 25. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Abraham mati, terjadi sebuah kelaparan di tanah Filistin. Dalam sebuah mimpi Tuhan berpesan kepada Ishak, Ishak, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi ada syaratnya, kamu jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini. Tinggallah di negeri ini. Dan apa yang Ishak lakukan? Dia akhirnya memutuskan tinggal di negeri Filistin di sebuah tempat yang bernama Gerar.
Pada waktu itu Raja Filistin bernama Abimelek. Dan Ishak tinggal di tanah Filistin. Dan Ishak mentaati semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Singkat cerita, Tuhan menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada Ishak. Ishak diberkati, dia berhasil, dia sukses, dia menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Dan melalui apa yang dia peroleh, rupanya orang-orang di sana, orang-orang Filistin itu menjadi iri. Mereka menjadi cemburu dengan Ishak. Dan mereka juga menjadi takut dengan apa yang Ishak peroleh hari-hari itu. Kenapa? Karena mereka takut kalau nanti Ishak bisa menjadi lebih berkuasa daripada mereka. Singkat cerita, Abimelek mengusir Ishak dari Gerar. Ishak diusir, Ishak disuruh pergi. Dan Ishak akhirnya meninggalkan Gerar dan kemudian menetap di sebuah lembah, disebut sebagai lembah Gerar. Nah, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini menceritakan tentang apa yang terjadi di lembah Gerar. Di lembah Gerar, Ishak bersama dengan hamba-hambanya, mereka mulai menggali lagi sumur-sumur yang ditinggalkan oleh ayahnya Abraham. Ishak perlu mencari sumber air. Kenapa? Sumber air sangat-sangat penting pada waktu itu. Bahkan manusia memerlukan air. Ya. Dan pada waktu Ishak menemukan air ini, mereka menemukan air yang begitu banyak. Ya. Dan Ishak sangat memerlukan air. Dia punya ternak yang sangat banyak, dia punya peliharaan yang sangat banyak, dia punya hamba-hamba yang begitu banyak. Belum lagi pada waktu itu mereka sedang ada dalam kelaparan. Nah, ayat-ayat yang baru kita baca ini menceritakan peristiwa di mana hamba-hamba Ishak menggali sumur yang ditinggalkan oleh Abraham. Nah, pada waktu mereka menggali sumur yang pertama, mereka temukan air yang begitu banyak. Tentu saja ini sebuah kabar baik buat mereka, karena mereka sangat membutuhkan air pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Gembala-gembala di sana, orang-orang Filistin yang ada di sana, mereka bertengkar sama hamba-hambanya Ishak. Mereka mengatakan, ini adalah kepunyaan kami, ini bukan punyamu, ini adalah kepunyaan kami. Mungkin saja mereka pada waktu itu sedang masih cemburu, masih iri melihat keberhasilan dan kesuksesan Ishak. Dan mereka gak mau supaya Ishak makin sukses, makin kaya, dan makin berhasil. Dan setelah mereka bertengkar, Ishak kemudian meninggalkan tempat itu. Dan dia namai sumur yang pertama itu dengan sebutan Esek, artinya pertengkaran. Dan dia kemudian meninggalkan tempat itu dan dia menggali sumur yang kedua. Di sumur yang kedua ternyata orang-orang yang tadinya marah sama mereka, ternyata juga bertengkar lagi sama Ishak dan hamba-hambanya. Dan di sumur yang kedua ini, Ishak memberikan sebuah nama yaitu Sitna, artinya permusuhan. Apa yang terjadi kemudian? Ishak dan hamba-hambanya mereka meninggalkan sumur yang kedua itu dan mereka menggali sumur yang ketiga. Dan di sumur yang ketiga, orang-orang di lembah Gerar tidak lagi mempermasalahkan itu. Dan Ishak memberi nama sumur yang ketiga itu Rehobot, artinya tempat yang luas. Nah, kita bisa lihat di kisah ini bagaimana Ishak diperhadapkan dengan sebuah konflik. Ishak sedang diperhadapkan dengan sebuah konflik. Dan saya ingin bagikan kepada kita semua hari ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi pembawa damai di tengah-tengah sebuah konflik. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah konflik itu terjadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ada 3 tipe orang ketika menghadapi konflik. Tipe yang pertama, orang itu akan lari dari konflik. Orang itu akan menyangkal kalau konflik itu ada. Dia akan lari. Tipe orang yang kedua itu adalah orang yang ingin menang atas konflik itu. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, dia tidak peduli dengan apa yang akan orang lain rasakan atau pikirkan. Yang penting dia harus menang. Dan orang-orang seperti ini, mereka jauh lebih mementingkan untuk memenangkan sebuah argumentasi daripada mempertahankan sebuah hubungan. Tipe kedua, orang yang mau menang. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang mengusahakan
rekonsiliasi di tengah konflik. Nah, orang-orang inilah yang disebut sebagai pembawa damai, sebagai peacemaker. Orang-orang inilah yang disebut sebagai pembawa damai. Dia selalu berusaha aktif untuk mengusahakan rekonsiliasi dan damai terjadi di tengah sebuah pertengkaran atau perselisihan. Dan ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Setiap pengikut-pengikut Kristus, Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang bisa membawa damai kemanapun kita pergi. Ketika kita menghadapi konflik, kita menghadapi sebuah perselisihan, Tuhan mau kita bisa menjadi peacemaker. Tuhan mau kita bisa menjadi pembawa damai. Dan dari kisah ini, saya temukan ada beberapa kualitas dari seorang peacemaker atau pembawa damai. Yang pertama, seorang pembawa damai adalah seorang yang bisa menguasai dirinya. Kalau kita perhatikan kisah tadi, Ishak ini baru saja diusir Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia diusir bukan karena kesalahan dia. Dia diusir karena orang-orang Filistin pada waktu itu cemburu ketika mereka melihat keberhasilan Ishak. Ishak bisa saja melawan orang Filistin, apalagi dengan sumber daya yang dia punya. Dia orang yang kaya, orang yang berhasil, punya sumber daya yang sangat besar. Tapi dia memutuskan untuk tidak melawan Abimelek. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan Gerar dan pergi ke lembah Gerar. Tapi sampai di lembah Gerar juga, orang-orang di sana mereka juga gak happy pada waktu mereka melihat Ishak menemukan air yang begitu banyak. Padahal sumur-sumur itu yang mereka temukan adalah peninggalan bapaknya, ya. Dan itu pun masih dipermasalahkan. Saya nggak bisa bayangkan betapa jengkelnya perasaan Ishak pada waktu itu. Apalagi menggali sumur itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Menggali sumur itu sebuah pekerjaan yang cukup sulit. Ya, dia harus mengeluarkan begitu banyak energi, sumber daya, dia harus mengerahkan orang-orangnya. Bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Tambah lagi sumur itu adalah haknya dia, peninggalan ayahnya. Tapi Ishak memilih untuk tidak mau ribut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memilih untuk pergi dan menggali sumur yang lain. Kita bisa lihat di sini bahwa Ishak sabar dan dia menguasai dirinya. Seorang pembawa damai adalah seorang yang bisa menguasai dirinya. Amsal 16 ayat 32 dikatakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di tengah konflik saya mau ngajak kita semua, yuk kita belajar sabar. Kita mau belajar menguasai diri kita. Mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan besar, kenapa seringkali pada waktu kita konflik, kita susah sekali menguasai diri kita. Seringkali yang membuat kita tidak bisa sabar dan tidak bisa menguasai diri kita adalah karena ego dan hawa nafsu kita. Yakobus menulis dalam Yakobus 4 ayat pertama dan sampai kedua. Surat Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari, perhatikan, hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ego dan hawa nafsu seringkali menyebabkan pertengkaran dan perkelahian. Ego dan hawa nafsu seringkali membuat kita itu ngegas terus gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebagai akibatnya hubungan rusak, suami istri berpisah. Hal yang mestinya sebuah masalah yang kecil menjadi sesuatu yang sangat besar. Saya temukan ada sebuah artikel yang ditulis beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kejadian yang saya melihat cukup lucu tapi sekaligus juga sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sepasang suami istri, mereka memutuskan bercerai karena
masalah film Frozen. Saudara ingat film Frozen, lagu yang terkenal yang diciptakan itu adalah lagu Let It Go. Ya. Suami istri ini bercerai karena masalah film Frozen. Suaminya kekeh kalau film Frozen itu filmnya gak berkualitas, film yang jelek. Sedangkan si istri merasa bahwa film Frozen itu film yang sangat bagus. Dan akhirnya sebuah perdebatan terjadi gara-gara film Frozen. Sebuah hal yang sepele kemudian menjadi sangat besar dan akhirnya suami istri ini memutuskan untuk bercerai gara-gara film Frozen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gara-gara ego dan hawa nafsu, pertikaian dan pertengkaran terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah konflik itu tidak selalu buruk. Konflik yang buruk itu terjadi ketika seseorang ini dikuasai oleh dosa. Ego dan hawa nafsu kita akan melahirkan perbuatan bahkan perkataan yang gak baik. Ego dan hawa nafsu kita akan mengakibatkan konflik yang menjadi sesuatu yang merusak. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita diperhadapkan sebuah konflik, coba kita berusaha menenangkan diri kita. Kita menguasai diri kita. Kita mau coba berpikir kira-kira apa yang ada dalam benak lawan bicara kita pada waktu itu. Kita mau belajar memberikan empati kepada orang itu. Kita mau belajar mengerti kira-kira apa yang dipikirkan oleh lawan bicara kita pada waktu itu. Jangan kita gas terus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau jadi pembawa damai di tengah dunia yang tidak tenang ini. Hal yang kedua, kalau kita ingin menjadi pembawa damai di tengah konflik, kita harus perlu belajar untuk fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara alamiah ketika kita menghadapi sebuah konflik, kita akan cenderung fokus terhadap diri kita atau juga fokus kepada orang lain yang menjadi lawan bicara kita. Tapi kalau kita mau renungkan baik-baik, pada waktu kita fokus hanya pada diri kita, atau pada waktu kita hanya fokus kepada orang lain, itu tidak akan menyelesaikan konflik tersebut. Pada waktu kita memilih untuk lari dari sebuah konflik, atau pada waktu kita hanya fokus terhadap kesalahan orang itu, kita merasa diri kita paling benar, dia yang paling salah, konflik tidak akan bisa dapat selesai dengan baik. Tapi pada waktu kita mau belajar fokus kepada Tuhan, konflik akan dapat selesai dengan baik. Fokus kepada Tuhan adalah kunci untuk dapat menyelesaikan sebuah konflik secara konstruktif. Sebagai aplikasinya saya kasih contoh begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya melakukan ini, kalau saya mengatakan ini, kira-kira apa yang saya lakukan atau apa yang saya ucapkan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu akan menyenangkan Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Waktu kita fokus sama Tuhan, konflik akan dapat selesai dengan baik. Artinya kalau kita mau jadi pembawa damai, seorang peacemaker itu adalah mengaplikasikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Peacemaking adalah mengaplikasikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Seorang yang fokus sama Tuhan, dia akan tetap percaya bahwa Tuhan akan dapat memberikan solusi yang terbaik. Dia akan tetap percaya bahwa Tuhan pasti membela kehidupannya. Dia akan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan solusi di tengah permasalahan itu. Dan saya percaya waktu kita aplikasikan, kita praktekkan kebenaran ini, seberapapun besarnya konflik yang kita hadapi hari-hari ini, kita bisa dapat menyelesaikannya dengan konstruktif, dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya belajar melakukan hal ini bersama dengan istri saya. Tahun ini kami masuki usia pernikahan yang ke-19 tahun. 19 tahun menikah tentu saja sering kami menghadapi konflik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi satu hal yang kami pelajari bersama, pada waktu kita konflik, waktu saya fokus supaya saya menang, waktu istri saya fokus supaya dia menang, konflik itu tidak akan dapat berakhir dengan baik. Tambah buruk iya. Tapi pada waktu kita fokus kepada Tuhan, ya, kita mau belajar fokus sama Tuhan. Ya, pada waktu kita konflik, kita berusaha tenangkan diri. Saya ajak isi doa bareng sama saya, ya kan.
kita berusaha untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, maka konflik itu pun dapat selesai dengan baik. Nah, oleh sebab itu di tengah konflik mari kita mau belajar dua hal ini. Yang pertama menguasai diri kita. Dan yang kedua kita mau fokus sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menutup khotbah saya mau mengajak saudara melihat apa yang terjadi di akhir peristiwa ini. Dalam Kejadian 26 ayat 26 sampai 29 dikatakan begini, pada suatu hari datanglah Abimelek dari Gerar dengan Ahuzat penasihatnya dan Pikol panglima tentaranya untuk menemui Ishak. Maka bertanyalah Ishak, mengapa kalian datang menemui saya sekarang? Padahal dahulu kalian memusuhi dan mengusir saya dari negeri kalian. Lalu mereka menjawab, sekarang kami tahu bahwa Tuhan melindungi engkau, dan pada hemat kami sebaiknya kita mengadakan perjanjian. Bersumpahlah bahwa engkau tidak akan berbuat jahat terhadap kami, sebagaimana kami pun tidak pernah berbuat jahat terhadapmu. Kami telah bersikap baik terhadapmu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Sudah jelas bagi kami bahwa Tuhan memberkati engkau. Setelah Ishak menemukan tempat yang tenang untuk dia tinggal, tiba-tiba Abimelek datang. Dan Ishak bertanya, kenapa sekarang kalian mencari saya? Padahal waktu itu kalian yang mengusir saya. Ishak bertanya begitu sama Abimelek. Kita memperhatikan apa yang dijawab oleh Abimelek. Abimelek dia berkata begini, sekarang kami tahu bahwa Tuhan melindungi engkau. Itu perkataan Abimelek. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan melindungi engkau. Apa yang bisa kita tangkap dari perkataan Abimelek ini? Satu pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah konflik itu adalah sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita dapat menyelesaikan konflik kita dengan baik, dengan konstruktif, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi sebaliknya, pada waktu kita tidak bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik, sebaliknya ketika konflik itu berakhir dengan buruk, nama Tuhan juga dipermalukan. Oleh sebab itu hari ini sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Yuk kita mau menjadi peacemaker, kita mau menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia yang saat ini kondisi sedang tidak tenang. Kita mau jadi pembawa damai kemanapun kita pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah terlebih dahulu diperdamaikan oleh Bapa di surga. Sekarang kita mau menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Oleh sebab itu saya berdoa dan berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini semuanya boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita mengangkat sebuah pujian. Tuhan ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jawaban di setiap doaku saat Terima kasih Tuhan. menyembah Roh-Mu bekerja. Thank you Jesus. Jawaban di
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang hidup, yang menyadarkan kami Tuhan, bahwa kami harus menjadi pembawa damai itu Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu telah memberikan damai itu dalam hidup kami. Saat Engkau naik ke surga, damai sejahtera-Mu Engkau berikan dalam hidup kami. Sehingga tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak berdamai dengan orang lain. Untuk kami tidak membawa damai sejahtera-Mu itu. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Boleh membawa damai itu kemana kami pergi Tuhan. Dengan siapa kami berinteraksi. Terima kasih Tuhan. Mengampuni akan kesalahan kami di masa yang lampau. Mungkin kami ingin menang sendiri. Mungkin kami tidak mau mengalah Tuhan. Mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan Yesus saat ini Tuhan kami bersama berdoa. Biarlah Tuhan hubungan-hubungan yang selama ini terganggu boleh dipulihkan Tuhan. Dan kami yang salah Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan mengasihi orang-orang lain. Karena kami percaya Tuhan, di balik semua ini Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan kami, menetapkan kami Tuhan, ada dalam lingkungan yang sempit, dalam keluarga kecil kami. Ajarilah kami Tuhan, untuk kami boleh saling membawa damai itu menjadi sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi suami, bagi istri kami, bagi anak-anak dan bagi orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga shalom itu Tuhan, damai sejahtera itu ada dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami. Dan kerajaan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat berkat-Mu ini Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami juga berdoa buat keadaan bangsa, negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan semakin menolong, semakin memulihkan keadaan yang ada Tuhan. Baik di negara kami maupun di seluruh dunia. Mereka yang saat ini sakit Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan. Mereka yang telah kehilangan orang yang kasih, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan menolong mereka, bebat mereka Tuhan. Kami juga doakan para tenaga medis yang juga berjuang menolong untuk mengobati. Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan. Pemerintah yang ada kami juga doakan. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga mereka, para pemerintah yang ada, boleh mengambil kebijakan yang terbaik Tuhan. Kami serahkan dimanapun umat-Mu berada. Tuhan boleh menolong, memberkati, menjaga, melindungi mereka semuanya. Terus memberikan sukacita dan damai sejahtera itu dalam setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari bersama kita mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus terus menyertai kita, memberikan damai sejahtera itu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita, selamat membawa damai. Haleluya. Waking up and knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I've made my decision. Your
lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted with you. No moment is wasted.